Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Wes. Maklum seper berarti orang gawa tisu ya. Tangguhnya tisu magic kalau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang dan yang pasti di sini sangat berisik sekali karena saya berada di karoseri Putra Aris ya. Karoseri Aris Putra itu udah biasa, ini sedikit luar biasa yang mana saya berada di karoseri Putra Aris. Nah, untuk di sini kan banyak banget nih remisa yang sedikit bertanya-tanya mengenai dari beberapa variasi proses pembuatannya dan kira-kira bahan awalnya itu seperti apa sih dan konstruksinya seperti apa, macam apa. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan walaupun tidak banyak ya, mungkin hanya sedikit saja agar remisa ini punya sedikit gambaran atau bahasa rendinya itu referensi seperti itu. Ini saya sedikit agak-agak pinter ngomong yang bahasa apa jeneng itu? Ora Inggris. Bahasanya terlalu apa nek jare kowe kae? Nek kayak sing angel dicermati apa artinya luas banget terus apa? Global. Nah, bahasa global ya. Karena saya kemarin habis bertemu dengan mahasiswa dari Universitas London ya, yang kemarin baru pulang dan itu istimewa sekali karena pulangnya itu mahasiswa ini berenang melalui Samudra Hindia dan Samudra Atlantik ya. Bahkan sempat cerita sama saya mahasiswanya ini pulangnya itu berenang nonton penguin ya. Jadi karena di sini memang suaranya horor ya. Jadi banyak suara-suara yang semakin bergemenjeng tidak karuan. Nah, langsung saja itu dengar sendiri kan, dengar sendiri itu ada suara horor. Jadi, nah, dengar sendiri kan. Jadi daripada lama-lama, langsung saja kita akan intip-intip seperti apa sih proses pembuatan variasi mulai dari slideboard, terus bumper, mungkin juga untuk pengaman samping. Nah, konstruksinya seperti apa? Langsung saja kita lihat. Oke, pemirsa, let's go. Oke, remisa ya. Oke, Paten, karena masih banyak suara horor, jadi nanti mohon maaf kalau sedikit terganggu. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Edi Brekele, tapi karena kemarin habis rebonding rambutnya jadi lurus ya, jadi comeback, makanya rambutnya sekarang jadi lurus. Mas Edi Brekele. Nah, ini Mas Edi ini adalah salah satu dari beberapa tukang variasi yang ada di karoseri Putra Aris. Nah, di sini Mas Edi ini sedang melakukan proses pembuatan slideboard depan ya. Ini slideboard depan, kalau yang sebelah sana slideboard belakang. Ini slideboard depan. Jadi ini plat utuh yang disobek-sobek, ditekuk-tekuk, tapi juga dikasih kayak sedikit plat tebal yang untuk apa ya? Kalau menurut saya sih ini salah satu penguat, konstruksi untuk penguatnya karena ini juga paling utama. Kenapa kok paling utama? Nah, di waktu truk itu mengalami sedikit insiden, setidaknya ini bisa digunakan untuk penguat atau penahan. Kalau biasanya memang tidak sedikit sekali ya, dari beberapa slideboard atau bahasa trendingnya itu spakboard, itu dia bisa begitu luas. Nah, kenapa kok bisa begitu luas? Karena rata-rata tidak ada tulangan atau penguatnya. Kalau tidak ada penguatnya memang itu bisa luas karena hanya plat tipis yang disobek-sobek lalu kemudian ditata biar seperti ini ya misalnya ya. Nah, jadi ini akan lebih luas. Tapi kalau yang ada penguat-penguatnya itu biasanya bentuknya memang kurang begitu luas karena logikanya besi yang ditekuk. Nah, ini kalau untuk yang bagian slideboard depan. Nah, setelah kita intip di slideboard depan, kita akan sedikit pindah mengenai proses pembuatan slideboard belakang. Biar remisa juga tidak penasaran. Oke, kita menuju ke sebelah. Nah, remisa setelah tadi saya dikasih tip-intip ya melalui tentang proses pembuatan slideboard sebelum jadi. Ya ini memang sudah, kalau seperti ini sudah 70% ya, karena tinggal hanya ngamplas terus epoksi
kemudian dempul dan cat. Dempul, poksi dan cat. Tapi biasanya kalau saya lebih senang di poksi dulu. Nah, ini kita akan menuju ke selebor belakang karena tadi sudah di bagian depan. Sekarang kita akan menuju ke selebor belakang. Ini di sebelah saya. Ini adalah selebor belakang ya. Yang mana selebor belakang ini contoh simpelnya ada pada si Dawuk, si Abuya, dan si Ombros. Itu Remisa bisa lihat bentuknya ya. Memang kalau menurut saya sih kurang begitu luas. Memang kurang begitu luas. Tapi kenapa kok memang kurang begitu luas? Lah kita balik lagi kayak tadi waktu proses pembuatan di selebor bagian depan. Yang mana memang untuk rangkanya itu memang ada tulangan. Nah, ini adalah besi pipa yang memang di apa ya? Apa ini bahasa di pelengkongaken? Di roll. Hah? Roll. Bukan di roll, beda lagi. Kalau roll kan ada alatnya. Nek di pelengkongaken, ditekuk ya. Ditekuk itu yang sudah ada mal-malannya. Jadi pipa ini, nah pipa ini memang digunakan untuk penguat. Pernah kejadian pada waktu itu si Ombros itu ambles, dia masuk di got ya. Alhamdulillah dengan adanya penguat tulangan ini lebarnya masih kuat. Jadi walaupun mengurangi bentuk luasnya, tapi setidaknya dengan adanya tulangan ini itu jadi efeknya bisa membuat selebor ini menjadi lebih kuat ya. Apalagi kalau misalnya ketambahan pas kayak ban meledak dengan model sekarang rata-rata ban itu tekanan anginnya tetap di atas 120 dan hampir bisa dibilang rata-rata 150 dan 150 ke atas. Jadi kalau ban itu meledak, apalagi kalau bagian bawah itu bisa membuat selebor ini menjadi rusak. Nah, itu biasanya dikarenakan karena tipisnya plat, terus kurang kuatnya las, ataupun mungkin dari tidak adanya rangka yang bisa menahan dari plat-plat bahan dari selebor itu sendiri, Remisa, seperti itu. Makanya walaupun mengurangi sedikit bentuk keluasan dari selebor itu sendiri, tapi setidaknya pipa ini itu yang biasa disebut dengan tulangan ya, ini bisa menjadi salah satu penahan atau penguat bagi selebor itu sendiri. Nah, kenapa kok lebih merekomendasikan harus ada tulangan? Karena bisa menghemat sedikit harga. Kalau kita menggunakan plat yang tebal tanpa tulangan itu memang kuat, tapi tidak menutup kemungkinan konsumen akan menjerit karena harganya akan semakin mahal. Biasanya seperti itu ya. Walaupun itu sebenarnya sedikit membuat tukangnya dalam proses pembuatannya itu lebih mudah, tapi otomatis karena bahannya yang lebih istimewa, lebih kuat dan tidak ada tulangannya, harganya akan lebih mahal. Nah, di situ maka akan menjeritlah konsumen. Nah, untuk mengantisipasi dan mengatasi dan memberikan sosialisasi, pokoknya serba sih. Nah, di situ akhirnya diberikan salah satu taktik dengan memasang tulangan untuk sedikit mengurangi penekanan harga, jadi harganya tidak melambung tinggi seperti itu, Remisa. Kalau mungkin ada yang ingin tanya lebih lanjut, silakan bisa melalui WA. Dan sekarang saya akan pindah ke pembuatan konstruksi selebor bumper depan ya, yang mana ini tukangnya adalah tukang yang sangat horor, Remisa. Oke, kita menuju ke proses pembuatan bumper depan. Let's go. Oke, Remisa, setelah tadi saya sempat lihat-lihat proses pembuatan selebor depan dan selebor belakang, sekarang saya sudah berada di proses pembuatan bumper depan ya. Kalau bumper itu biasanya di depan, ada nggak bumper belakang, Ti? Ada. Oh ya, ini bumper depan. Nah, kalau tadi saya ngomong memang tukangnya ini horor, ini memang benar-benar horor. Tukang yang ini bagian ini memang horor. Karena tadi ada, begitu saya mau mereview, tiba-tiba nggak ada, Remisa. Ini memang karena tukang yang di sini tuh memang tukang ininya itu memang horor banget ya. Seperti tadi yang saya bilang, kalau memang horor dan ternyata memang horor, benar-benar horor. Nah, di sebelah saya ini sudah ada tukang, kok sudah ada tukangnya, sudah ada bumpernya, tukangnya nggak usah disyuting ya. Yang penting bumpernya dan prosesnya. Oke, tukangnya soalnya sangat-sangat, Anda pasti akan emosi kalau melihat wajahnya. Daripada lama omong panjang lebar, langsung saja kita lihat prosesnya ya. Ini sudah bukan proses, tapi karena tukangnya nggak ngelas jadi bukan proses ya. Saya hanya sedikit menggambarkan saja.
atau memvideokannya saja. Nah, ini adalah salah satu bumper yang sedang dibuat, yaitu yang akan menggunakan lampu Patriot Proklamasi dan juga lampu kumis Jetbus ya. Ini belum selesai, ini baru sekitar di berapa persen ini? Kang, mrene Kang. Mrene main ke syuting. Nih, ini ada tukangnya. Ini langsung saja saya mau tanya-tanya, ini kira-kira sedang proses pembuatan dalam tahap berapa persen ini? 70%. Nah, ini sudah 70%. Ini kita akan tanya-tanya, namanya siapa, Mas? Rero. Oh, Rero, namanya sangat sangar sekali, Rero ya. Re itu artinya apa? Oreo. Kalau Ro artinya Roni. Mantap. Jadi Rero ya. Oreo Roni. Nah, di sini kita sedikit bertanya-tanya. Memang rata-rata bumper dari Subak itu kurang luwes, Mas ya. Memang kurang luwes, kalau menurut saya memang kurang luwes. Itu dikarenakan sebenarnya bisa nggak sih kalau dibikin luwes, Mas? Ya bisa, Mas. Lah kenapa kok dibikin nggak luwes? Ini udah cukup luwes sih, Mas. Ini udah cukup luwes. Nah, ini berarti tukangnya ini bingung jawabnya ya. Saya yang mewakili. Kenapa kok rata-rata bak yang keluaran dari Subak itu memang kurang begitu luwes? Nah, ini karena ada tulangan-tulangannya yang mana besi ini memang tidak ditekuk, tapi biasanya dipotong dan disambung menggunakan las. Jadi besi tulangannya ini memang kalau di daerah Subak, khususnya di Aris Putra ya, itu memang harus ada karena ini sebagai penguat. Nah, kenapa kok sebagai penguat? Walaupun nanti bumper itu memang hidrolis, tapi tidak menutup kemungkinan kadang sopir itu terlena dan tidak mungkin begitu sedang posisinya dia jalan kenceng tiba-tiba ngerem dadak dan mengangkat bumpernya itu ya. Jadi sebagai untuk penahan, karena itu dulu ada si Om Bros waktu belum ganti bumper ya, itu memang tidak ada tulangannya, itu hanya terbentur apa ya, nek tunggaknya apa bahasa Indonesia nih? Tunggak kayu. Bugol. Nah, bugol. Istilahnya akar ya, akar pohon. Itu paling besarnya cuma segini. Nah, itu pun sudah lapuk ya. Begitu terkena dari atau kesodil atau tertabrak oleh bumper si Om Bros itu bumpernya langsung bubar karena tidak adanya penguat tulang-tulang ini ya. Ini memang tulang-tulang ini sangat efisien untuk penguat, namun kurang efisien kalau untuk membuat keluasan yang lekuk-lekukannya bisa dibilang sangat apa ya, nek cara busuri mono ya kayak bunder iki menelus ngono ki lho. Oh, kalau kayak gini kan berarti beda ya. Kurang opal. Nah, berarti gini. Kalau begini kan berarti beda. Kalau begini kan beda lah, berarti kurang begini ya. Memang sangat mengurangi bentuk keluasan dan keovalannya dari bumper tersebut, tapi ini sangat efektif karena bisa menjaga atau memberikan daya tahan yang lebih untuk bumper itu sendiri apabila jika ketemu sopir yang agak malas kayak saya ya. Karena saking cepernya variasi dan saking malesnya harus naik turun walaupun itu menggunakan yang hidrolis. Apa jenenge itu nek sing pecetan kan? Motores. Itu tetap kita harus ada kuncinya. Kalau kita udah nganceng kan, kalau kita mau mengangkat bumpernya itu walaupun menggunakan motor, kita kan harus turun ya untuk membuka kunciannya tersebut. Nah, ini dengan dibuatnya tulangan pada bumper ini memang sangat efisien banget untuk menjaga kekuatan atau menambah kekuatan dari bumper itu sendiri. Nah, jadi semua itu ada plus minusnya, tergantung dari kita mau ambil yang mana dan kita mau memakai yang mana, itu tergantung dari konsumen itu sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di episode review tentang pembuatan selebor depan, selebor belakang dan bumper bersama dengan tukang horor. Ini adalah salah satu karyawan terhoror atau tukang variasi terhoror di karoseri Aris Putra. Oke, salam-salam ra. Ngomong. Ra iso ji. Ya sekolah lu ngomong ah. Mau jadi jaluk disoting. Bingung Ji, lah salamnya harus apa Ji? Ya sing nang ana ngomong salam buat Anya Geraldine. Salam buat Mas Didik Aboya Mas. Kapan mampir kesini lagi Mas? Saya tunggu Mas. Salam buat Mas Aboya pokoknya. Heeh. Tapi nek karo nyong ora bakalan salam kowe. Kowe yakin.
Nah, sampai di sini dulu ya. Saya Buari mohon pamit undur diri dan tidak lupa saya doakan semoga Remisa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan rezeki dan yang pasti selalu dalam apa ya? Dalam yang hal baik-baik saja, pokoknya seperti itu. Untuk informasi pemesanan merchandise ya, kaos, kacamata dan yang lain sebagainya, mau masang lampu, mau konsultasi tentang bak, mau minta antarkan ke karoseri bak mana, silakan bisa menghubungi kami di nomor WA yang ada di deskripsi ataupun DM ke akun Instagram @bolawok. Oke, Mermisa, saya Buari mohon pamit undur diri. Salam filosofi nasi goreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horor.